Adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan kupas tuntas soal-soal UTBK tahun 2021 untuk bidang Saintek Fisika bagian pertama. Agar adik-adik lebih paham, jangan skip video ini dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya serta bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan dengan video Mr. Bean selanjutnya. Oke adik-adik, kita langsung aja lihat soal yang bagian pertama. Perhatikan di sini, sebuah benda berubah gerak secara beraturan dari kecepatan 2 meter per second sampai diam, artinya sampai berhenti. Jarak yang dicapainya 1 meter. Nah, yang diminta adalah gerak benda yang ditunjukkan oleh grafik kecepatan V terhadap waktu T yang tepat, yang benar ya. Jadi sini coba kita lihat dulu bahwa di bidang pertama V0-nya 2 meter per second, kemudian VT-nya 0 karena dia sampai berhenti atau diam. Nah, pada saat itu jarak yang ditempuh 1 meter. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini kita hubungkan ke persamaan GLBB ya. Bagaimana grafik kecepatan terhadap waktu? Maka kita cari dulu nilai percepatannya. Jadi kita masukkan ke persamaan VT kuadrat V0 kuadrat ditambah 2A kali S. VT-nya 0 berarti 0, V0-nya 2 dikuadratif jadi 4 ditambah 2 kali A, S-nya 1. Nah ini kalau kita pindah berarti 2A sama dengan minus 4, berarti A sama dengan min 4 bagi 2 berarti minus 2 meter per second kuadrat. Nah di sini A-nya itu minus, berarti benda itu mengalami perlambatan. Oke, gampang ya. Nah sekarang dari persamaan ini sebenarnya udah bisa kita dapatkan bahwa bentuk grafik perlambatan itu yang paling tepat itu adalah yang D. Tapi coba kita uji dulu ya. Hubungan kecepatan terhadap waktu berarti masukkan ke persamaan VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah V0-nya 2, A-nya minus 2, berarti minus 2T itu adalah VT. Inilah persamaan dari kecepatan terhadap fungsi waktu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah merupakan persamaan kecepatan berupa garis yang linier. Nah, untuk menyelesaikan ini, coba kita uji dulu ya. Kita uji, artinya ketika T sama dengan 0, berarti V-nya berapa? Berarti V itu sama dengan 2 dikurang 0 berarti 2, berarti V0-nya di sini adalah 2 meter per second. Kemudian ketika V sama dengan 0, berarti V0 berarti 2 dikurang 2T itu 0, berarti T sama dengan 2 per 2 berarti 1 second. Jadi ketika T-nya 0 berarti VT-nya adalah 0, berarti T-nya 1 second. Maka lihat ketika T dia 2 ya, ketika VT-nya 0 berarti di sini T-nya 1. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta. Oke, masih gampang adik-adik ya. Nah, kemudian kita lihat yang kedua. Sebuah gerbong kereta api dengan penumpang bermassa 20.000 kilo mula-mula diam. Kemudian ditumbuh oleh lokomotif dengan massa 30.000 kg. Nah, jadi di sini diberitahu bahwa massa gerbong itu 20.000 kg ya. Mula-mula diam berarti V gerbong itu 0. Kemudian massa lokomotif itu diberitahu 30.000 kg. Nah, setelah tumbukan keduanya terikat dan bergerak bersama. Jadi kata kuncinya di sini ada ya. Jadi setelah tumbukan keduanya terikat, artinya menyatu dan bergerak bersama dengan kecepatan 0,8. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa tumbukan itu adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Tentu ingat E-nya 0, koefisien restitusi 0. Nah, di sini kata kuncinya apa? Berarti V gerbong dan V lokomotif setelah tumbukan itu pasti sama. Kita misalkanlah V aksan. Nah, yang diminta berapa kecepatan lokomotif sebelum tumbukan? Maka ini kita coba hubungkan ke persamaan hukum kekekalan momentum. Ya, berarti M gerbong V gerbong ditambah M lokomotif V lokomotif sama dengan M gerbong V gerbong aksen ditambah M lokomotif V lokomotif aksen setelah tumbukan.
Nah, karena ini dia sama yaitu V aksen, berarti bisa kita gabung. Berarti M gerbong ditambah M lokomotif dikali dengan V aksen, ya. Nah, di sini kita lihat, kita masukkan ke persamaannya, berarti karena massa gerbong kali kecepatan gerbongnya dia 0, berarti ini jadi 0. 0 ditambah massa lokomotif 30.000 dikali V lokomotif yang mau kita cari, ini sama dengan massa gerbong ditambah lokomotif, berarti menjadi 50.000 dikali dengan kecepatan setelah tumbukan 0,8. Oke. Nah, 0-nya 4 ini kita bisa coret. Berarti 3VL sama dengan 5 kali 0,8 itu 4. Sehingga dari sini kita dapatkan VL sama dengan 4/3. 4/3 itu sama dengan 1,33 meter per second. Jadi kecepatan lokomotif ketika menumbuh gerbang itu adalah 1,33. Berarti jawabannya apa, Dede? Jawabannya adalah C. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kemudian kita lihat soal nomor 3. Suatu batang tipis dengan panjang L, massanya M, ya, dapat berputar pada sumbu yang terletak di ujung. Nah, perhatikan di sini batang itu diputar pada ujungnya. Awalnya batang berada pada posisi horizontal, kemudian dilepas. Pada saat batang membentuk sudut theta dengan vertikal. Jadi kalau kita lihat, ini mula-mula batang, ya. Batang ini mula-mula horizontal, diputar di ujungnya ini. Ya, ini sebagai poros, katakan ini titik P ya, sebagai poros. Nah, kemudian dilepas, berarti dilepas seperti ini sehingga dibilang dia membentuk sudut. Jadi kalau kita lihat di sini batangnya jadi jatuh seperti ini, ya. Dan membentuk sudut sebesar theta, dibilang ya, theta terhadap bidang vertikalnya ini theta. Nah, tentu kita anggap di sini batangnya batang homogen, berarti beratnya itu persis di tengah dia. Berarti ada berat batang yaitu M kali G. Nah, tentu dalam hal ini kita hubungkan untuk mencari percepatan sudut, kita hubungkan antara torsi dengan inersianya. Jadi ingat bahwa sigma tau itu sama dengan I kali alfa. Tentu torsi di mana? Di porosnya itu di P, di ujung. Nah, tentu dalam menentukan torsi, syaratnya apa? Antara gaya sama lengan gayanya harus tegak lurus. Nah, gayanya MG berarti dia setengahnya, berarti jaraknya itu adalah setengah L, ya, setengah L. Tapi dia belum tegak lurus. Nah, tentu kalau kita lihat secara matematis, kalau ini theta berarti ini theta ada dia. Maka ini coba kita uraikan supaya tegak lurus. Nah, berarti ini sudah tegak lurus. Berarti hasil proyeksinya ini dia berarti tidak kejepit. Berarti menjadi MG sin theta. Berarti gaya yang mengakibatkan batang ini berputar atau bergerak ke bawah dengan percepatan alfa itu adalah gaya yang tegak lurusnya. Berarti di sini kita dapatkan MG sin theta dikali lengannya setengah L, ya, setengah L sama dengan, ingat bahwa untuk sumbu di ujung, ya, untuk batang dengan sumbu di ujung itu momen inersianya itu adalah 1/3 ml kuadrat, sehingga ini menjadi 1/3 ml kuadrat dikali alfa yang mau kita cari. Nah, M-nya bisa kita coret, kemudian L-nya kita coret 1. Sehingga ini menjadi G dikali dengan sin theta dikali setengah. L-nya udah kita hilangkan. Ini sama dengan 1/3. L-nya tinggal 1 dikali alfa. Sehingga kalau kita keluarkan dari sini alfa, berarti alfa sama dengan berapa, Dek? Kita kali silang berarti menjadi 3, ya. 3 dikali dengan G sin theta dibagi dengan 2 kali L. Ya, kalau kita keluarkan alfanya berarti 3G sin theta dibagi dengan 2L. Maka jawaban yang tepat yang mana? Yang bola, ya, berarti yang B ini. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kemudian kita lihat soal nomor 4. Sebuah lembing dengan massa 0,5 kg dilempar dengan sudut elevasi 53. Jadi kalau kita perhatikan ini segitiga, sudutnya 53. Kita gambarkan dulu ya.
Berarti kalau ini 53 berarti di sini 37 ya. Di depan 37 selalu 3, berarti di sini 4, berarti ini 5. Oke. Nah, jadi nanti kita bisa dapat berapa nilai cos dan sin 53. Nah, sudut elevasinya 53 sehingga energi kinetik awalnya EK0-nya 1000 ya. Diketahui di sini EK0-nya 1000 joule. Oke. Pada saat di titik tertinggi, lembing memiliki energi kinetik dan energi potensial. Nah, tentu ingat di titik tertinggi berarti di puncak ya, di puncak. Ingat untuk mencari energi kinetik, EK itu kan persamaannya adalah setengah M kali V kuadrat. Berarti dia di puncak. Nah, ketika di puncak, Vx itu sama dengan V0 cos alpha. Nah, ini adalah merupakan GLB, berarti gerak lurus beraturan. Sehingga ketika di puncak dia tetap. Kemudian ketika di puncak Vy itu kan V0 dikali dengan sin alpha min GT. Nah, ketika di puncak ini dia 0. Oke, karena dia akan diam sesaat. Sehingga nanti kecepatan di puncak itu menjadi akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Karena Vy-nya 0 berarti menjadi tinggal Vx. Oke, sama dengan V0 dikali dengan cos alpha. Sehingga dari sini kita dapatkan V kuadrat menjadi V0 kuadrat dikali dengan cos kuadrat alpha. Oke. Nah, berarti di puncak, EK di puncak itu menjadi setengah M dikali V kuadrat. Berarti menjadi V0 kuadrat dikali dengan cos kuadrat alpha. Nah, setengah M V0 kuadrat itu adalah EK0. Berarti EK0 cos kuadrat alpha. Oke. Nah, berarti EK0-nya 1000. Nah, kita lihat di sini cosnya samping miring. Berarti 3/5 dikuadrati menjadi 9/25. Nah, 1000 dibagi 25 itu adalah 40. 40 kali 9 itu berarti 360 joule. Oke. Nah, dengan cara yang sama, kalau ditanya berapa energi potensial di puncak, berarti ini adalah MGH di puncak, berarti MGH max. Ingat, H max itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alpha dibagi dengan 2G. Sehingga ini kalau kita masukkan berarti M kali G, ya. M dikali G dikali V0 kuadrat sin kuadrat alpha dibagi dengan 2G. Nah, G-nya bisa kita coret tadi ada ya. Berarti ini menjadi setengah M V0 kuadrat itu adalah EK0. EK0 dikali dengan sin kuadrat alpha. Nah, EK0-nya tadi 1000. Berarti sin kuadrat alpha berarti 4/5. 4/5 kita kuadrati berarti jadi 16/25. Nah, 1000 bagi 25 tadi adalah 40. Berarti 4 kali 16 adalah 640 joule. Nah, jadi kalaupun kita jumlahkan 360 ditambah 640 itu sama dengan 1000, berarti dia benar ya. Maka dari sini kita dapatkan EK di puncak sama EP di puncak itu adalah 360 dan 640. Berarti jawabannya apa, Dedek? Jawabannya adalah bola. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, kita lihat soal yang nomor 5. Untuk mengetahui massa jenis suatu benda, maka benda ditimbang di udara, kemudian ditimbang di air. Berat benda ketika di udara itu 80 Newton dan ketika di air 40 Newton. Jika kerapatan air adalah 1 gram per cm kubik, nah berapa kerapatan bendanya? Ingat, kerapatan itu sama dengan massa jenis. Nah, perhatikan adik-adik bahwa kamu sudah mempelajari kalau ini misalkan suatu bejana kita isi air ya. Ini kita isi air. Katakan di sini ada benda ya, benda ketika dia ditimbang di udara ya, ditimbang di udara, berat di udara itu dibilang 80 Newton. Nah, ketika ini dicelupkan ke dalam air ya. Nah, WF air dibilang W di air itu menjadi 40 Newton. Nah, ingat berdasarkan hukum Archimedes bahwa ketika suatu benda dicelupi ke air tentu akan mendapat suatu gaya ke atas namanya gaya apung atau gaya Archimedes.
di mana gaya Archimedes itu adalah selisih dari berat benda di udara dikurang dengan berat benda di dalam fluida. Sehingga dari sini kalau kita coba substitusi, ya, maka ada rumus yang paling cepat dalam menyelesaikan ini, bahwa rho benda itu langsung aja nanti sama dengan berat benda di udara dibagi dengan berat benda udara kurang berat benda dalam fluida dikali dengan rho fluida. Nah, ini dia persamaannya. Ini kita turunkan dari persamaan yang ini tadi, ya. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan berat di udara itu 80 per, berarti 80 dikurang 40 dikali. Nah, perhatikan di sini bahwa rho air itu sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Ini kalau kita konversi ke kilogram meter kubik, ya, ini langsung aja kita kali 1000, ya, berarti ini sama dengan 1000. Jadi ingat adik-adik, dari gram centimeter kubik ke kilogram meter kubik, ini langsung aja kita kali 1000, ya, ini kali 1000. Sehingga ini jadi 1000 kilogram per meter kubik. Nah, 80 dibagi 40, ya, ini 80 dibagi 40 berarti ini dia 2, ya, 2 kali 1000 berarti ini sama dengan 2000 kilogram per meter kubik, ya. Berarti jawabannya berapa, Dedek? 2000 kilogram per meter kubik, atau ini sama aja dengan 2 gram per sentimeter kubik, ya. Berarti tidak usah kita rubah, maka jawabannya itu adalah bola. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kata kuncinya di sini dari gram sentimeter kubik ke kilogram meter kubik itu kita kali 1000. Oke. Nah, kemudian kita lihat nomor 6. Ambulans dengan frekuensi sirinenya 2100 Hz bergerak menuju pengamat yang sedang diam dengan kecepatan 40. Terdapat angin bergerak dengan kecepatan 50 meter per second searah dengan ambulan menuju pengamat. Jadi perhatikan adik-adik di sini, kalau misalkan kita hubungkan ke persamaan azas, ya, atau efek Doppler. Ya, efek Doppler, persamaannya itu adalah bahwa Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali dengan Fs. Nah, ini dia persamaan daripada azas Doppler. Nah, dalam hal menentukan tanda, ya, tanda dari plus minusnya itu gampang adik-adik. Caranya bagaimana? Buat selalu pendengar di kiri, sumber bunyi di kanan. Jadi ketika pendengar mendekati sumber tandanya positif, ketika sumber mendekati pendengar tandanya negatif. Nah, jadi dalam hal ini kita lihat bahwa ambulans mendekati pengamat yang diam. Berarti sumber bunyi mendekati pengamat yang diam. Berarti dalam hal ini Vp-nya dia 0. Oke, maka persamaannya menjadi Fp sama dengan V, berarti Vp-nya 0 per V mendekati berarti minus Vs, ya, dikali dengan Fs. Nah, tetapi di sini perhatikan dia dipengaruhi oleh angin. Angin. Perhatikan dia. Jadi kalau misalkan ini sumber bunyi bergerak dengan kecepatan, ya, Vs, tentu dalam hal ini kecepatan di udara itu kalau dia searah, ya, jadi kalau dia searah dengan kecepatan bunyi, maka V itu akan kita ubah menjadi V aksen. Jadi V aksen itu adalah V di udara ditambah dengan V angin, ya. Jadi kalau searah dia dengan angin berarti kita jumlahkan. Tapi sebaliknya kalau dia berlawanan, maka V aksen itu menjadi V dikurang VA. Oke. Nah, sehingga dari sini V aksennya, V-nya itu 340, kecepatan angin 50, berarti ini menjadi 390 meter per second. Sehingga ini menjadi V aksen, ini jadi V aksen. Oke, bisa dipahami adik-adik ya. Sehingga dari sini kita dapatkan, maka Fp sama dengan 390 per 390 dikurang kecepatan sumber itu 40, berarti dikurang 40 dikali frekuensinya 2100, berarti ini sama dengan 390 per 350, ya, dikali dengan 2100.
Nah, kalau ini kita sederhanakan, maka ini akan kita dapatkan nanti hasilnya menjadi 2340 Hz ya. Inilah kecepatan daripada pendengar ya. Kecepatan yang bisa didengar oleh si pendengar. Berarti jawabannya itu adalah delta. Oke, bisa dipahami sampai sini Adik-adik ya. Nah, kemudian kita lihat soal nomor 7. Sebuah kalorimeter berisi es dengan suhu minus 12 derajat Celcius, kalor jenis esnya setengah, kalor lebur esnya 80. Kemudian dibilang apa? Alkohol dengan massa 72 dengan kalor jenisnya 0,58 dituangkan ke dalam kalorimeter sehingga suhu akhirnya dibilang 16 derajat Celcius. Jika massa kalorimeter diabaikan dan suhu awal ya, suhu awal alkohol itu 60 derajat Celcius, berapa banyak es yang berada di dalam kalorimeter? Nah, perhatikan di sini ada kata kunci yang perlu kamu garis bawahi. Yang mana itu? Perhatikan bahwa massa kalorimeter dibilang diabaikan. Apa artinya massa kalorimeter diabaikan? Berarti di sini kita anggap kalorimeter itu tidak menerima atau melepas kalor. Jadi pertukaran kalor ini hanya terjadi antara es dan alkohol. Dan kemudian perhatikan ketika es menerima panas, dia tidak langsung bisa berubah dari suhu minus 12 sampai ke 16 ya. Maka dia harus melalui beberapa proses sehingga kalau kita coba gambarkan, nah kurang lebih seperti ini ya prosesnya. Berarti ini es, suhunya minus 12 derajat Celcius. Kemudian yang ini adalah alkohol ya, alkohol suhunya dibilang 60 derajat Celcius. Nah, dibilang suhu setimbangnya itu adalah 16 derajat Celcius. Jadi alkohol ini akan melewati satu kali fase dia ya, satu kali fase yaitu turun dari 60 ke 16. Sementara es itu akan berubah dulu dari es ke es suhu 0, es ke air ya suhu 0, kemudian air ke air lagi. Nah, ini dia, oke. Nah, sehingga dari sini kalau kita lihat berarti ada 3 fase. Es ke es katakan dia Q1, ini Q2, kemudian ini Q3 dan ini katakan Q4. Nah, itulah proses yang terjadi. Jadi es itu melewati 3 kali fase. Sehingga kalau kita coba hubungkan ke persamaan dari asas Black ya, ingat asas Black itu bahwa kalor yang diterima sama dengan kalor yang dilepas. Jadi es itu menerima kalor untuk 3 kali perubahan, berarti Q1 ditambah Q2 ditambah dengan Q3 akan sama dengan Q4, berarti yang dilepas oleh alkohol. Nah, Q1 itu mengubah suhu, berarti M kali C delta T, tentu C-nya CS, ditambah Q2 itu perubahan wujud, berarti M kali L, jadi S-nya dilebur, ditambah M kali C delta T. Hati-hati di sini, massanya massa es, tetapi sudah berubah wujud jadi air, jadi kalor jenisnya air, ini akan sama dengan M kali C delta T, tentu C-nya C dari alkohol, oke? Nah, karena diminta adalah massa es, kita misalkannya tetap M, berarti M dikali dengan kalor jenisnya setengah, dikali delta T-nya 0 min 12, berarti 12, plus M dikali kalor leburnya 80, ditambah M dikali, dia udah berubah jadi air, berarti 1, delta T-nya berarti 16 dikurang 0, berarti ini 16, sama dengan massa alkohol 72, kalor jenisnya 0,58 ya. Nah, delta T-nya berapa? Berarti 60 dikurang 16, berarti itu 44. Oke. Berarti ini 6. 6 ditambah 80 ditambah 16 berarti ini kita jumlahkan 102 ya, 102 M. Ini sama dengan. Nah, kalau ini kita kalikan itu adalah 1837,44. Adik-adik bisa hitung sendiri. Sehingga kalau ini kita coba bagi berarti 1837,44 dibagi 102 itu kalau kita coba sederhanakan itu hasilnya sekitar 18 ya, 18 gram. Itulah massa es yang dicampurkan ke dalam kalorimeter. Oke, sampai di sini bisa dipahami adik-adik ya. Kemudian kita lihat nomor 8. Sebuah trafo atau transformator diasumsikan efisiensinya 100%. Ingat kalau trafo itu efisiensi 100%, berarti dikatakan di sini trafonya trafo ideal.
Perbandingan lilitan kumparan sekunder dan primernya 1:20. Berarti di sini N sekunder dibagi dengan N primer itu dibilang 1:20. Sebuah sumber tegangan arus bolak-balik 240 volt dihubungkan ke kumparan primer. Berarti V primernya diberitahu 240 volt. Nah, dan sebuah resistor 6 ohm dihubungkan ke kumparan sekunder. Berarti di kumparan sekunder itu ada suatu hambatan yang besarnya 6 ohm. Nah, yang diminta adalah berapa arus yang mengalir di kumparan primernya. Jadi yang diminta di sini berapa arus di kumparan primer. Nah, karena ini adalah merupakan trafo yang ideal, tentu berlaku persamaannya N primer per N sekunder itu sama dengan V primer per V sekunder ya, V sekunder. Ingat lilitan sebanding dengan tegangan. Nah, ini sama dengan berarti berbanding terbalik IS per IP. Inilah hubungan antara lilitan, tegangan, dan arus. Nah, di sini kita coba lihat perbandingan antara sekunder dan primer 1:20, berarti ini dibalik. Berarti 20/1 sama dengan V primernya 240 per kita cari dulu V sekunder. Nah, 240 dibagi 20 berarti ini 12. Kita kali silang berarti V sekundernya sama dengan 12 volt. Nah, setelah dapat tegangan sekunder berarti kita bisa hitung arus sekunder. Berarti arus itu sesuai dengan hukum Ohm. Berarti tegangan dibagi dengan hambatan. Tentu tegangan sekunder, hambatan yang di sekunder. Berarti ini berarti 12 dibagi 6. Maka kita dapatkan arus di kumparan sekunder 2 ampere. Nah, yang diminta adalah arus di kumparan primer. Berarti kita masukkan ke salah satu aja. Berarti N primer per N sekunder sama dengan IS per IP. Nah, ini tadi adalah 20/1 ya. Sama dengan IS-nya diketahui 2, IP-nya yang mau dicari. Nah, 20 bagi 2 itu 10. Kita kali silang berarti IP itu adalah 1/10 ampere, 1/10 berarti 0,1 ampere. Nah, itulah arus yang mengalir di kumparan sekunder, kumparan primer. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Oke, sampai di sini bisa dipahami adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat soal nomor 9. Suatu gas ideal monoatomik N mol ya, mengalami proses termodinamika seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi di sini ada N mol gas ya. Proses A ke B itu adalah isotermik. Jadi dari A ke B itu adalah isotermik. Jika T Kelvin adalah temperatur gas ketika berada di A. Berarti temperatur di A itu adalah T. Ya. Dan konstanta umum adalah R. Yang diminta adalah apa? Usaha yang dilakukan gas pada proses CA. Jadi dari C ke A itu adalah berapa usahanya. Perhatikan di sini, C ke A itu adalah merupakan proses isobar ya, isobaris atau isobarik. Artinya apa? Artinya tekanannya tetap. Oke. Nah, tentu adik-adik masih ingat usaha pada proses ya, usaha pada proses isobar itu adalah bahwa W sama dengan P dikali dengan delta V. Berarti usaha tekanan dikali dengan delta V. Nah, tentu tekanan di sini adalah tekanan di A. Delta V itu berarti perubahan volume dari C ke A. Berarti ini sama dengan akhirnya A, awalnya C. Berarti VA min VC. Ya, VC. Kemudian perhatikan di sini adik-adik bahwa volume di B dengan volume di C sama. Berarti di sini VB sama dengan VC. Oke. Nah, sehingga kalau kita coba sederhanakan berarti W sama dengan PA dikali delta V-nya berarti VA dikurang VC itu sama dengan VB. Nah, kalau adik-adik perhatikan juga bahwa volume B lebih besar daripada volume A. Sehingga ini boleh kita coba sederhanakan lagi, berarti menjadi minus PA dikali VB dikurang VA. Oke, VB min PA. Nah, ini kalau kita kali ke dalam berarti menjadi minus PA dikali VB
minus berarti plus. PA dikali VA. Oke. Nah, tentu masih ingat adik-adik persamaan dari gas ideal bahwa VP itu adalah nRT. Sehingga dari sini kita bisa sederhanakan berarti PA dikali VA sama dengan NR dikali TA. Nah, TA itu tadi adalah T ya. Suhu di A itu sama dengan T, berarti ini menjadi nRT. Sehingga dari sini kalau kita coba masukkan berarti menjadi minus PA dikali VB ditambah PA itu adalah NR kali T. Atau kalau kita coba pindah berarti ini menjadi nRT dikurang PA dikali dengan VB. Oke, berarti kalau kita lihat dari option atau pilihannya maka yang paling tepat itu jawabannya itu adalah yang E. Bisa dipahami sampai sini adik-adik ya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya. Cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer. Nano itu berarti, ini lambdanya 500 nanometer, berarti 5 nano minus 9, berarti 5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Meradiasi permukaan logam yang fungsi kerja. Ingat, fungsi kerja itu adalah E0. Itu dibilang 1,96 kali 10 pangkat minus 19 joule. Jika tetapan Planck-nya diberitahu, berapa energi kinetik maksimum elektronnya? Tentu adik-adik masih ingat yang disebut namanya peristiwa efek fotolistrik. Nah, tentu efek fotolistrik itu kalau misalkan ini suatu lempeng logam, ya, tentu lempeng logam itu memiliki elektron. Ketika elektron ini ditembak ya, ditembak oleh suatu gelombang elektromagnetik. Nah, energi yang dipancarkan itu adalah H kali F atau H kali C per lambda. Nah, tentu yang namanya lempeng di sini dia memiliki fungsi kerja E0. Nah, fungsi kerja itulah yang ini dia, ya. Nah, ketika energi yang dipancarkan lebih besar dari fungsi kerja, maka nanti elektron ini akan terlontar dan akan memiliki energi kinetik karena dia akan bergerak. Nah, ini yang diminta. Nah, tentu kalau persamaan ini kita hubungkan ke persamaan hukum kekalahan energi, ya, bahwa energi yang masuk akan sama dengan energi yang keluar, berarti E0 ditambah EK, ya. Sehingga dari sini EK itu sama dengan E dikurang dengan E0. Sehingga kita coba cari dulu E-nya. Nah, E karena diketahui gelombang berarti menjadi Hc per lambda. Berarti hanya 6,6 kali 10 pangkat minus 34. C-nya kecepatan cahaya berarti 3 kali 10 pangkat 8. Per lambdanya tadi 5 kali 10 pangkat minus 7. Minus 7 naikkan ke atas berarti 7 tambah 8 berarti 15. Minus 34 dikurang 15 berarti ini minus 19. Nah, sehingga dari sini kalau kita hitung 6,6 kali 3 dibagi 5 itu kalau ada dihitung hasilnya adalah 3,96 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, sehingga dari sini kalau kita coba hitung berarti energi kinetik sama dengan berapa? Berarti 3,96 kali 10 pangkat minus 19 dikurang 1,96 kali 10 pangkat minus 19. Jadi di sini ordernya sudah sama adik-adik ya. Jadi langsung bisa kita kurangkan, maka langsung menjadi 2 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nah, itulah energi kinetik ya, energi kinetik yang keluar dari efek fotolistrik. Berarti jawabannya apa? Maka ini jawabannya adalah A. Oke. Nah, demikian yang bisa Mr. Bean sampaikan. Tentu adik-adik harus bisa lebih paham ya. Kalau kurang paham, kamu bisa tanyakan di kolom komentar. Nah, kita akan ketemu kembali di bagian yang kedua ya, soal-soal yang berhubungan dengan UTBK tahun 2021. Oke, terima kasih kepada adik-adik semua. Thank you.